Kita akan buka di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Silakan dibacakan Yakobus 2 ayat yang ke-17, dipersilakan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang menjadi percaya kepada Tuhan, maka tidak saja dia percaya kepada Yesus, tetapi dia juga mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Dengan arti kata lain, hidupnya selaras dengan firman Tuhan, hidupnya selaras dengan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau boleh saya ibaratkan antara iman yang percaya kepada Tuhan dan antara iman yang hidup selaras dengan firman Tuhan, itu seperti mata uang dua sisi yang tidak boleh dihapuskan salah satunya. Ya, mungkin saudara mempunyai uang ratusan ribu, tetapi gambarnya hanya separuh. Ya, mungkin yang ada hanya gambarnya Bung Karno sama Bung Hatta, sementara yang di belakang tidak ada gambarnya polosan, tidak ada tulisannya BI, tidak ada nomor ini ya, nomor uangnya itu ada nomor registrasinya, itu juga tidak ada. Uang itu sebanyak apapun dia tidak akan laku. Ya. Jadi uang itu hanya akan laku ketika ada gambar di depannya, ada gambar yang di belakangnya, dan nomor registrasinya muka dan belakang itu sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang kita ingat di dalam firman Tuhan yang diajar adalah mintalah maka kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, dan ketuklah pintu akan dibukakan kepadamu. Ya. Dan ketika Yesus mengatakan ini, Yesus mengatakan bukan sekedar mengatakan, tetapi Yesus mengatakan ini dengan satu alasan yang kuat, kalau boleh saya katakan, bahwa Yesus sanggup. Ketika kita meminta, ketika kita mencari, ketika kita mengetok kepadanya, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi keperluan kita, Yesus sanggup mengabulkannya, Yesus sanggup memberikannya. Sehingga 3,5 tahun Matius, Markus, Lukas, ya, dan Yohanes ulang kali menuliskan apa yang sanggup Yesus lakukan, apa yang bisa Yesus lakukan. Itu luar biasa sekali. Tidak ada yang namanya kitab mujizat selain daripada kitab Injil. Karena dalam Alkitab itu macam-macam jenis kitabnya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, itu kitab Pentateuch, ya, kitab yang ditulis oleh Musa. Lalu kemudian Yosua, Hakim-Hakim, itu adalah kitab sejarah. Ayub, Mazmur, ya, Kidung Agung atau Sirul Asal, Ratapan, itu adalah kitab-kitab puisi. Lalu Yeremia, Yesaya, itu kitab-kitab nabi besar. Semuanya itu mempunyai ciri masing-masing. Sementara dalam kitab Injil Matius, Lukas, dan Yohanes, itu adalah, kalau boleh saya katakan, kitab mujizat. Mengapa? Karena 3,5 tahun Yesus melayani, semuanya terekam di sana. Semuanya dituliskan dengan sangat baik di sana oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan yang luar biasa, masing-masing penulis itu mempunyai background, mempunyai latar belakang, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.
Matius sebagai seorang Lewi, ya, Markus orang yang paling tua di antara semuanya, sementara Lukas adalah seorang dokter, seorang ilmuwan yang luar biasa, dan Yohanes adalah murid yang paling dikasih. Mereka memandangnya tentang Yesus itu dari perspektif yang berbeda-beda. Sehingga kalau boleh saya katakan, ketika kita mengenal Yesus seperti yang tersampaikan dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, paling tidak kita bisa mendapatkan sebagian dari pengenalan siapakah Yesus itu. Ini luar biasa sekali, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, tadi kembali yang dikatakan mintalah maka kita akan diberi, cari kita akan mendapat, ketok kita akan dibukakan. Tapi ada satu hal di dalam Yohanes 15 mengenai pokok anggur yang benar, ya. Bagaimana diceritakan bahwa carang itu tidak akan mengeluarkan buah kalau dia tidak nempel sama pokoknya. Ketika carang itu tidak nempel, dia akan menjadi carang yang kering, mati, dan dibakar, dibuang, dan dibakar. Tapi ketika carang itu nempel, ya, maka carang itu akan mengeluarkan bunga dan akan mengeluarkan buah. Dan di sana dikatakan, jika firman-Ku ada di dalammu dan aku di dalammu, ya, dan aku di dalammu, mintalah apa saja, maka semuanya akan diberikan supaya Bapamu yang di surga dipermuliakan. Nah, permasalahannya di sini, ketika orang percaya itu meminta kepada Tuhan, dia beriman Yesus sanggup, dia beriman Yesus bisa, dia beriman Yesus mampu melakukannya, ya, oke. Tapi harus diingat, apakah hidup kita ada di dalam firman? Apakah Yesus itu ada dalam kehidupan kita? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang penting, ya. Karena ketika Yesus tidak ada dalam kehidupan kita, Matius 6:33, usahakanlah, bahasa Indonesia masa kini, usahakanlah Kristus memerintah atas hidupmu dan lakukanlah perintahnya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Adakah Yesus itu ada dalam hidup kita? Adakah firman Allah, melakukan firman Allah itu adalah kesukaan di dalam kehidupan kita? Saudara, yang lalu sama-sama kita boleh belajar. Saudara bisa bayangkan betapa sia-sianya seekor babi itu dicuci bersih, dimandiin bersih. Mungkin sabunnya mungkin tidak hanya sabun Lux, tapi sabun Gift, sabun, semuanya sabun dicampur jadi satu, wangi, bersih. Tapi ketika ada kubangan dan babi itu nyemplung lagi ke kubangan, saudara, Miss Piggy itu nggak jadi cantik. Babi itu nggak lagi cantik, tetapi dia kotornya minta ampun. Artinya apa? Sia-sia diberi pita cantik, diberi tali untuk diajak jalan-jalan cantik, sia-sia. Nah, itu yang digambarkan. Ketika di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita sebagai orang yang sedang beriman untuk Tuhan boleh menyatakan sesuatu atas hidupnya, saudara bisa bayangkan, jika kondisi kita masih di dalam kehidupan yang lama, kondisi kita masih seperti babi yang senang dengan kubangan, artinya apa? Artinya segala kebaikan, segala kasih, segala kemurahan yang Tuhan berikan itu menjadi sia-sia. Ya, diberi makan, makanya diobok-obok di dalam kubangan. Ya, diberi perhiasan yang cantik, diobok-obok gumel sama kubangan. Ya, kacau semua. Nah, ini harus kita sadari. Ini yang harus kita sadari. Kita rindu, karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kita rindu. Doa kita tidak hanya sekedar doa, tetapi doa kita itu adalah doa yang dijawab oleh Tuhan, doa yang dikabulkan oleh Tuhan,
ya, doa yang menjadi nyata, wow, luar biasa. Tapi pertanyaannya, bagaimanakah sikap hati dan sikap hidup kita di hadapan Tuhan? Ya, ini sebenarnya yang mempengaruhi saudara. Yang mempengaruhi doa saudara itu menjadi doa yang hidup, menjadi doa yang terberkati, menjadi doa yang terjadi. Ini menjadi sebuah masalah yang serius. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 yang seperti saya sampaikan di minggu yang lalu. Tangan Tuhan itu tidak pernah kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang membuat tangannya Tuhan itu tidak terulur untuk menolong, yang membuat telinga Tuhan itu tidak mendengar setiap seruan doa kita, dengan jelas di sana dikatakan adalah segala dosa-dosa kita. Ya. Jadi ketika kita meminta, ketika kita mencari, ketika kita mengetuk, dalam keadaan sebagai orang yang di hadapan Tuhan berdosa, sebagai orang yang tidak benar, sebagai orang yang tidak melakukan perintah dosa, perintah firman Tuhan. Karena dosa, salah satu pengertian dosa itu adalah pengkhianatan terhadap kasih-Nya Tuhan. Itu salah satu pengertian daripada dosa. Maka jangan harap sekeras kita meminta, sekeras kita mencari, sekeras kita mengetuk, maka itu semuanya tidak terjadi. Ya, ini harus kita pahami bersama-sama. Jadi kita tidak boleh lupa ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, apakah Yesus itu ada dalam hidup kita? Apakah firman Tuhan itu juga menjadi bagian yang kita lakukan? Itu menjadi pertanyaan yang besar. Saudara, mengapa harus demikian? Kasus yang lagi ngetren sekarang adalah kasusnya Irjen Verdi Sambo. Ya, dia orang Kristen. Saya sebenarnya sangat terpukul dan saya sangat kasihan dengan Pak Sigit. Pak Sigit itu juga orang Kristen, Sigit Listio, Kapolri. Saya lihat beliau berusaha, jajarannya itu diusahakan adalah orang-orang Kristen. Tapi benar-benar Verdi Sambo sebagai seorang polisi, di atasnya polisi, ya, karena dia adalah kepala Kadif Propam. Dia melakukan sebuah pelanggaran yang serius. Tapi puji Tuhan Pak Sigit bisa mengambil tindakan yang baik. Dan saya berdoa dan kita perlu mendoakan Bapak Sigit, ya, supaya Kapolri, supaya bisa membawa polisi kembali kepada citra yang sebenarnya sebagai pelindung masyarakat, sebagai abdi masyarakat, ya. Karena ada sebuah tayangan yang kalau boleh saya katakan itu sangat-sangat menjatuhkan institusi Polri, ya. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di dalam kehidupan orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak benar di hadapan Tuhan dan dia diberkati oleh Tuhan, maka berkat itu saya yakin berkat itu tidak akan dipakai untuk mempermuliakan Tuhan, ya, tetapi berkat itu justru akan dipakai untuk memuluskan kejahatan, untuk memuluskan dosanya semakin menjadi lagi. Ya. Nah, ini harus kita sadari mengapa Tuhan tidak izinkan bahwa di dalam kehidupan orang percaya itu ketika dia hidupnya tidak selaras dengan firman Tuhan, berkat Tuhan itu tidak tercurah atas hidupnya. Tapi beda. Ketika dalam kehidupan orang percaya itu hidupnya ada Tuhan, hidupnya melakukan firman Tuhan, maka ketika berkat itu dicurahkan atas kehidupannya, maka pasti berkat itu akan dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Dan ini menjadi tujuan utama Tuhan mengapa memberkati dalam kehidupan orang percaya. Ya, karena Tuhan mau melalui kehidupan orang percaya itu nama Tuhan dipermuliakan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang jemaat
Ya, dia kalau boleh saya katakan dia diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dia hanya ketika sudah bangkrut, dia sempat sharing sebelum dipanggil oleh Tuhan. Dia katakan, Mas Yun, dulu itu saya kalau dapat tiap hari itu dapatnya berkat itu uang itu bak, ya, satu hari itu berbak-bak. Saya nggak bisa bayangkan ini yang namanya mungkin mandi uang, mungkin kira-kira itu. Kalau saya sudah capek Mas Yun, nah ini yang repot saudara, saya pakai seneng-seneng dipakah. Wah, angel wis, ya. Jujur dia bilang saya pakai senang-senang dipakah, ya. Baru kemudian dia pulang. Enaknya kalau saksi saya bilang. Akhirnya Tuhan ambil semua yang dia miliki. Apapun yang dia kerjakan gagal, apapun yang dia diusahakan buntu, apapun yang dia lakukan tidak ada hasil sama sekali, ya. Sampai kalau suatu saat dia sedang lagi ada usaha, dia bilang kepada saya, seolah-olah saya ini seperti dukun yang bisa merubah segala sesuatunya. Mas Yun tolong doakan supaya berhasil. Ya maksudnya tolong ya Mas Yun doakan supaya berhasil. Emangnya gua ini dukun? Dalam hati saya saudara, ini sebuah perenungan untuk setiap kehidupan kita. Tuhan sayang kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak ingin di dalam kehidupan umatnya tidak menikmati berkatnya. Itu sesuatu hal di luar daripada rencananya Tuhan. Tuhan mau setiap umatnya itu menikmati kasihnya, setiap jemaatnya itu menikmati berkatnya, setiap jemaatnya itu menikmati pertolongannya. Tetapi yang membuat tangan Tuhan tidak terulur, yang membuat telinga Tuhan tidak mendengar, karena ada perbuatan-perbuatan dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jika saudara mau, tangan Tuhan kembali terulur. Jika saudara mau, telinga Tuhan senantiasa mendengar setiap seruan doa daripada saudara, kembali hidup persekutu dengan Tuhan. Ada Yesus dalam hatimu, ada firman Allah. Mazmur 1 ayat yang kedua, yang kesukaannya ialah melakukan perintah-perintah Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu tidak layu daunnya dan selalu berbuah pada musimnya, dan apapun yang diusahakan diberkati oleh Tuhan. Nah, ini takdir kita, ini nasib kita. Ya, firman Tuhan iya dan amin. Setiap kehidupan orang percaya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tapi ingat baik-baik, firmanku ada di dalammu dan aku di dalammu. Mintalah apa saja maka kamu akan diberi. Ya, mari sama-sama kita bangun hidup kita di dalam persekutuan dengan Tuhan, supaya segala kebaikannya Tuhan itu tercurah atas kehidupan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama